Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam berjumpa kembali dengan channel Bang Komet Keris Muntarang. Oke sobat, sebelum video pada pagi hari ini saya lanjutkan, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja pada kesempatan pagi hari ini para sobat pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta Tosan Aji se-Nusantara maupun di mancanegara, dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita berdoa juga, semoga saja kita selalu dilimpahkan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke sobat pecinta Tosan Aji, dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini Bang Komet akan mereview 3 buah keris hasil huntingan Bang Komet pada malam hari tadi. Tadi saya melakukan perjalanan berburu keris di daerah Bojonegoro, di daerah Kabupaten Bojonegoro. Lah Bang Komet mana? Bang Komet masuk di dalam Kabupaten Blora, itu termasuk dalam tetangga kabupaten. Oke sobat, tidak berlama-lama, mari kita review keris yang pertama. Jadi untuk keris yang pertama yang kita dapatkan pada malam hari kemarin tadi, saya mendapatkan sebuah keris yang memakai warangka, terbuat dari warangka kayu timoho. Ini termasuk dalam bahan kayu timoho dan mempunyai usia yang cukup tua. Untuk bagian dedernya ini juga memakai model gaya-gaya deder model Yogyakartanan. Keris ini mempunyai ukuran kurang dari 30 cm dan ini termasuk dalam kategori keris patrem. Untuk isinya mari kita coba lihat dan kita review bersama-sama dari hasil perburuan malam ini. Inilah sobat, inilah yang termasuk dalam dapur keris brojol. Dapur keris brojol mempunyai ricikan sebagai berikut. Untuk bilahnya itu dalam model lurus, bilah lurus. Di bagian bawahnya, di bagian sor-soran ini ada pejetannya itu lepas lolos, dan di bagian belakangnya juga tidak terdapat apa-apa, tidak dapat pejetan apa-apa. Gonjol juga polos. Keris ini mempunyai estimasi pamor itu dalam kategori pamor merambut adek. Kemungkinan besar ini keris yang mempunyai pamor adek rambut. Keris ini estimasinya ini dalam kategori estimasi era Tuban Mataram. Dan di bagian peksinya, di bagian lubang peksinya, ini lubangnya itu seperti lubang ngaronan ini sobat. Nah, ini juga termasuk dalam kategori ciri-ciri keris yang sepuh. Keris ini mempunyai ukuran kurang lebih 27 cm, 27 cm dan termasuk dalam kategori keris patrem. Di bagian bawahnya ini bagian peksi khususnya itu dalam posisi, dalam kondisi yang cukup utuh dan original, sepuh, original peksinya. Ini peksi lubangnya sudah kelihatan bahwa ini keris-keris memang sepuh original. Untuk peksi utuh, dan ini keris dapur brojol estimasi tangguh Tuban Mataram, termasuk kategori patrem, sepuh original sobat. Untuk keris yang berikutnya ini adalah keris dengan memakai warangka jenis model gayaman ngayuk Yogyakartanan, terbuat dari bahan kayu timoho tua. Terlihat dari pelet-peletnya itu sudah hitamnya, sudah pekat. Ini termasuk dalam kategori keris yang berbahan kayu timoho tua.
Untuk isinya, maaf, untuk bagian dadarnya ini juga memakai gaya-gaya model Mataram Yogyakarta, namun ini termasuk dalam apa ya, dalam kategori apa ini modelnya ini. Dan di bagian mendaknya ini lawasan, original lawasan. Untuk bahannya kemungkinan besar ini adalah bahan dari perak sobat, putih putih perak, kemungkinan besar. Mari kita coba lihat isinya. Inilah sobat, keris yang mempunyai panjang kurang lebih 27 cm. Ini merupakan dapur keris apa? Ini mempunyai tikel alis dan di bagian sorsoran pejetannya itu ada galengannya. Di bagian samping juga ada galengannya. Untuk bagian tikel alisnya ini cukup tipis sekali sobat. Di bagian bawahnya ini ada gonjonya, gonjo biasa polosan, dan ini termasuk mungkin estimasi saya ini cukup lumayan bagus sobat ini. Ini termasuk estimasi saya kalau melihat dari bilahnya ini, ciri-cirinya hampir kayak keris-keris model Ngadiboyonan ini sobat. Semoga saja ini keris Ngadiboyo. Mengapa saya katakan keris Ngadiboyo? Karena keris ini di bagian sorsorannya, di bagian khususnya itu apa ya, ujung dari pertemuan antara gonjo dan bilahnya itu agak melengkung ke atas. Melengkung ke atas. Menurut referensi dan literasi yang saya baca, dari ciri-ciri sebilah keris yang mempunyai tangguh estimasi Ngadiboyonan itu mempunyai ciri bagian sorsoran bilah itu agak melengkung ke atas. Dan di bagian gonjonya ini agak melebar yang bagian belakang. Nah, ini melengkung ke atas. Bagian pertemuannya itu melengkung ke atas dan gonjonya itu bagian belakang melebar. Melengkung ke atas toh. Ya, kan bawah. Dan biasanya untuk jenis keris Ngadiboyo juga mempunyai ciri-ciri paksinya itu agak di bagian ujung ada tanda kayak dikuak sama kuku. Nah, ini coba perbandingkan dengan keris yang model Tubanan Mataram. Ini garapnya sudah berbeda. Sudah wangunnya itu lebih wangun yang keris model Ngadiboyo. Ini melengkung, bagian sorsorannya itu melengkung ke atas dan gonjonya itu di bagian belakang itu melebar. Nah, ini estimasi saya kemungkinan besar ini keris yang estimasinya Ngadiboyo. Keris Ngadiboyo mempunyai panjang kurang lebih tidak terlalu panjang di antara 33 itu, namun di bagian paksinya itu misalnya ini bisa dibuka, ini paksinya mau saya lihat, cuma ini sangat sulit sekali sobat. Ini sudah merekat, terlalu merekat. Tapi insya Allah kalau estimasi ini estimasi Ngadiboyo sobat. Paksinya itu biasanya agak gede-gede karo Ngadiboyonan. Ini keris yang cukup lumayan sobat kerisnya. Keris Ngadiboyo itu dibuat oleh Empu Ngadiboyo di daerah-daerah Kediri kalau tidak salah, di bagian Kediri, Nganjuk, Nganjuk atau Kediri ya. Tuh kalau menurut literasinya itu di bagian Nganjuk ya, Ngadiboyo itu. Ya lumayan lah ini keris yang walaupun pendek tapi garapnya garap lumayan bagus ini. Ini estimasi pamornya kalau tidak salah ini nanti lumayan ini pamornya, kelihatannya itu pamor pamor kayak pendaringan kebak ini, cuma ini kan masih berbalut dengan tayang tebal sobat, sehingga belum kelihatan. Tapi ini saya estimasikan pamor pendaringan kebak ini baguslah, utuh dan memakai
mendak perak. Lumayan sobat. Inilah keris tilam upih, panjang kurang lebih 27 cm, tangguh estimasi tangguh ngadiboyo. Untuk keris yang berikutnya yaitu keris yang terakhir, ini keris yang mempunyai panjang normal. Ini keris yang cukup cukup indah kalau melihat dari warangkanya. Warangkanya ini bergayakan warangka model Tentara Mayojo kartonan dengan memakai deder Mayojo kartonan juga, namun dedernya biasa saja. Di bagian pendoknya, kalau melihat dari lubang lewahnya ini kan kelihatan agak lebar ini. Ini belewahnya agak lebar. Ini menandakan keris-keris model gaya belewah yang lebar itu keris-keris yang diagem atau dipunyai awalnya itu oleh para pejabat. Walaupun pejabat tingkatannya rendah, namun keris ini dulu dimiliki oleh pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin di masa-masa lalu. Ini terbuat dari kuningan suwoso biasa, namun keistimewaan itu agak lubang belewahnya itu melebar. Ini cukup indah lah, lumayan ini. Ini terbuat dari kayu timoho sobat, kayu timoho tua dan agak dimakan rayap sudah. Mari kita coba lihat untuk bilahnya. Lah, inilah sobat keris penampakan dari keris dapurnya itu, kita looknya itu 1 2 3 4 5 6 7. Ini keris yang mempunyai ricikan kembang kacang, jalen dan lambe gajah. Di bagian bawah gonjonya itu terdapat tidak ada ricikannya. Ini termasuk apa? Kalau nggak salah ini dapurnya itu dapur Carubo. Namun istimewanya ini mempunyai peksi gapit sobat. Peksi gapit bila ini orisinil tua sepuh, ini kemungkinan besar ini dibuat oleh era-era Empu Jigjo. Empu Jigjo itu terkenal di masa-masa era Mojopahitan, Empu Jigja. Ini original, ini dapat dari warga. Ya lumayan lah, walaupun untuk bilahnya cukup lumayan tipis karena memang ya di era Majapahit mungkin kan kita sudah berapa ratus tahun saja, tetap ada korosi-korosi yang memang terjadi di sana sini karena ya dimakan usia lah sobat. Ini keris Carubo Lot 7 dengan estimasi tangguh Majapahit Empu Jigjo. Ini pamornya sendiri kelihatannya ya ngebyur nanti bila ini diwarangi, namun ini belum warangan, ini original berbalut minyak wangi nih sobat. Ini wangi. Wangi. Orang pedesaan biasanya itu memang masih memandang dan masih menguri-uri, melestarikan. Jika sudah masih punya pandangan uri-uri itu biasanya akan diminyaki dengan wangi-wangian dan sebagainya. Karena bagaimanapun keris adalah jenis besi namun sebagai tosan hati yang memang mempunyai makna dan filosofi tinggi. Ini keris yang ketiga memakai warangka gayaman kayu Jakarta pendok belewah lebar. Ini 3 dari review keris yang barusan saya dapatkan kemarin malam dan langsung dari lokasian langsung berdasarkan informasi hunter-hunter Bang Komet keris Muntarang. Oke sobat, terima kasih telah menonton dari video review hasil huntingan pada kemarin malam. Semoga ini bermanfaat dan jika menyukai dari video Bang Komet silahkan tekan tombol like, tombol subscribe dan notifikasinya dinyalakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.